Hari ini, Rabu 11 Juni 2025, sekitar pukul 11 siang nanti, rencananya sidang kisruh pemakaian lagu tanpa izin oleh Vidi Aldiano akan kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakarta. Vidi dituntut membayar 24,5 miliar rupiah atas penggunaan lagu ciptaan Kinan Nasution dan Rudy Pekerti selama kurang lebih 16 tahun. Dan untuk memastikan bahwa Vidi akan bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya sesuai dengan hasil sidang putusan, pihak Kinan Nasution dan Rudy Pekerti pun sudah melampirkan tuntutan agar rumah Vidi Aldiano dijadikan sebagai jaminan. Dengan kata lain, jika nanti pengadilan mengabulkan tuntutan pihak Kinan Nasution dan Rudy Pekerti, maka Vidi Aldiano wajib merelakan rumah kediamannya untuk disita. Nah, terkait dengan mengenai masalah rumah adalah lumrah dalam suatu gugatan untuk menjamin kepastian bahwa gugatan itu ketika dikabulkan, tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh putusan tersebut, membayar kewajibannya itu ketika kita minta agar ada sita jaminan kepada kekayaan atas kekayaan daripada tergugat itu. Karena kalau misalnya kemudian kita tidak meminta ada yang ada sita jaminan, berarti kita hanya mengharapkan itikat baiknya dia. Angka 24,5 miliar rupiah tentu bukan angka yang sedikit bagi Vidi. Apalagi dalam kondisi dijepit berbagai kebutuhan, termasuk harus rutin menjalani pengobatan di luar negeri akibat sakit kanker ginjal sejak 2019 silam. Kondisi ini akhirnya ikut menuai rasa iba dan empati dari banyak sahabat Vidi di kalangan selebriti dan musisi. Salah satunya adalah Rosa yang cukup gamblang mempertanyakan besarnya nilai tuntutan yang mencapai 24,5 miliar rupiah itu. Rosa dalam pernyataannya kepada media merasa bahwa angka yang dituntut pihak Kinan Nasution dan Rudy Pekerti sungguh tidak masuk akal serta tidak bermoral, apalagi sampai harus menyita rumah Vidi segala. Meski demikian, Kinan Nasution dan Rudy Pekerti melalui kuasa hukumnya telah menjelaskan bahwa angka 24,5 miliar rupiah justru merupakan angka yang terlalu sedikit. Pasalnya, dari keseluruhan pelanggaran Vidi, pihak penggugat hanya menuntut sebanyak 10%. Nah, sekarang dalam gugatan kami hanya mencantumkan 31 dari 308. Artinya kami hanya pakai 10% ya dari total lagu yang digunakan selama 16 tahun itu. Meski demikian, Menyola sebagai kuasa hukum penggugat masih mengharapkan agar Vidi membuka pintu mediasi. Rabu 28 Mei 2025 lalu, Vidi sudah mangkir dari sidang pertama dengan agenda mediasi. Maka Vidi masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk bermediasi dengan pihak penggugat untuk mencapai kesepakatan yang lebih bersifat win-win solution. Kalaupun nanti misalnya dalam proses persidangan ini ada itikat baik ya dari Vidi untuk kembali membuka komunikasi dengan kami, ya kami welcome saja. Artinya kan nggak perlu juga harus kita tunggu sampai ada putusan. Jadi ini akan lebih teduh, ini akan lebih damai. Lantas, akankah Vidi bersedia untuk duduk bersama pihak penggugat? Kita tunggu saja. Tapi dari postingan terbarunya, penyanyi berusia 35 tahun ini tampak cukup terpengaruh dengan kasus yang dihadapinya. Namun diakui Vidi, dukungan moral serta doa dari penggemar adalah kekuatan terbesar baginya. Sementara itu, tampak di kolom komentar postingan Vidi, penggemarnya pun sedang memandangkan hashtag Save Vidi sebagai bentuk dukungannya kepada penyanyi dan podcaster yang juga sedang sakit kanker ginjal ini.